Kamu wanitaku. Menjadi pahlawan. Jovita melajukan kendaraan ke tempat yang dikatakan Benny. Ia tiba ke sebuah gedung di daerah Jakarta Utara, Mangga 2. Ia berjalan dengan kaki pincang menuju lantai atas, sesuai seperti yang dianjurkan Benny. Tetapi saat di sana, ada beberapa orang yang tiba-tiba mendekapnya. Jovita berontak. Ia ingin berteriak, tetapi tangan salah satu dari mereka memukul tengkuk belakangnya, hingga ia tidak sadarkan diri. Semuanya terjadi begitu cepat. Sorot lampu dan suara itu membangunkannya. Matanya melotot tajam, karena ia berada di atas ranjang dalam keadaan polos di sorot lampu besar. Dan ada 2 kamera merekamnya. Apa ini? Mau apa ini? Kata Jovita panik. Ia berontak, ingin berdiri, tapi ia ditahan 2 lelaki yang tadi. Kamu sudah bangun, cantik? Baguslah, itu lebih baik daripada pingsan. Kalau ia bangun, akan dapat aura kecantikannya. Kata lelaki bertopi itu yang ia yakini seperti sutradaranya. Seorang lelaki berbadan besar menghampirinya dan hanya mengenakan pakaian dalam saja. Kini, sorot lampu besar itu mengarah ke arah mereka berdua. Jovita masih seperti orang kebingungan. Kenapa? Siapa orang-orang itu? Hingga tubuh lelaki besar itu menindihnya. Tubuhnya dari atas dan memaksanya, lalu memburu bibir Jovita. Ia berontak dan melawan. Bagus, terus lebih agresif lagi. Remas bagian dadanya lebih kuat, agar ia berontak. Semakin berontak, itu akan terlihat bagus. Ujar pria bertopi. Hah? Lepaskan! Siapa kalian? Jovita dengan suara teriakan. Tapi, semakin ia berteriak, semakin lelaki yang asing itu memaksanya. Seseorang, tolong aku. Aku tidak ingin berakhir seperti ini. Kata Jovita. Ia merasa kehabisan tenaga. Karena dari pagi, perutnya juga belum diisi apa-apa. Lagi-lagi, tubuhku dijamah lelaki asing. Aku benci semua ini. Benny, sialan. Kamu menjualku? Ia membatin. Air matanya mengalir deras. Tangannya terus saja berusaha menolak lelaki itu agar tidak menyentuh bibirnya. Ia merasa jijik dan muak melihat lelaki yang menindihnya. Dengan usaha yang keras dan kuat, ia menendang bagian sensitif lelaki itu. Lelaki itu meringkuk dan memegangi bagian loncengnya. Ia menjauh. Tapi, seorang lelaki bertato mendekatinya dan menamparnya dengan keras, meninggalkan bekas 5 jari di pipinya. Kamu sudah bagian dari tempat ini, maka bekerjalah dengan maksimal. Katanya dengan suara meninggi. Aku tidak mau. Aku bukan pelacur. Ganti aktornya. Pintanya kesal. Kini, lelaki berbadan lebih besar lagi datang mendekat. Ada ikat pinggang di tangannya. Ia mengibaskan ikat pinggang di tangan ke lantai. Suara cambukan terdengar mengerikan. Lelaki itu punya gaya rancang yang aneh. Cara yang tak lazim yang menyakiti wanitanya sebelum ia pakai. Ia tidak akan merasa terpuaskan sebelum melihat lawan jenisnya terluka. Matanya buas, badannya besar, terlihat menyeramkan daripada dibilang maco. Ia mendekati Jovita. Ia semakin ketakutan, mundur dan meremas selimut yang menutupi tubuhnya. Dengan badan bergetar, ia menutup matanya hingga Au, sakit. Satu cambukan mendarat di badannya. Ini benar-benar sakit. Hingga lampu di ruangan itu mendadak mati. Sebuah lampu sorot besar hidup di pojok ruangan dan diarahkan ke gerombolan para lelaki busuk yang memaksa Jovita. Pandangan mereka semua silau dan teralihkan. Tiba-tiba, Jovita merasa ada yang menyumpal mulutnya. Dengan tangan besar, mengangkat tubuhnya. Jovita hanya dibalut selimut putih. Ia merasa tubuhnya digendong dan dibawa menjauh dari gedung itu. Jovita hanya menutup matanya saat orang yang menggendong tubuhnya membawanya lari. Ia tahu siapa yang empunya tubuh itu. Bau tubuh dari lelaki itu. Ia sangat mengenalnya. Ia dibawa masuk ke dalam mobil. Jalan. Tubuhnya masih dipangku.
Saat ia membuka matanya, mata Leon menatap lurus ke arah jalanan. Jovita menatap rahang keras itu. Tapi saat Leon membawanya keluar dari bandit-bandit gila itu, ia sangat bersyukur. Leon memang kejam, tapi setidaknya ia masih punya sedikit hati. Dan yang pasti, ia tidak punya gaya rancang yang aneh-aneh. Hanya sikapnya yang dingin. Leon masih diam. Tanpa sadar, tangan Jovita keluar dari balik selimut, memeluk punggung Leon. Dan ia menutup matanya kembali, dan memilih untuk tidur. Mata lelaki itu teralihkan. Kini, mata itu menatap wajah Jovita. Mungkin benar, kalau Jovita memang jimat untuk membuatnya tidur. Atau, ini teguran dari para roh leluhur pada Leon, agar ia berhenti menyakiti Jovita dan melupakan dendam lamanya. Karena ia tidak bisa tidur kalau tidak ada Jovita di sisinya. Leon merasa dirinya yang dihukum. Ia merasa tersiksa karena tidak bisa tidur kalau tidak ada Jovita di sisinya. Bukan hanya di sisinya, ia tidak akan bisa tidur kalau tidak menyentuh tangan wanita itu. Apa ini lelucon? Kata Leon malam itu, saat ia tidak bisa tertidur karena tidak ada Jovita di sisinya. Saat melihat Jovita tertidur, matanya tidak tahu diri. Bagaimanapun ia menolak ajakan matanya, ia tidak berhasil. Setelah menguap bolak-balik, hingga ia akhirnya menyerah. Ia menyandarkan kepalanya di jok mobil. Ia masih memangku tubuh Jovita, memeluknya dengan erat lagi, hingga keduanya tertidur. Kedua anak buahnya hanya saling menatap, melihat bos besar itu tertidur tenang, seakan tidak ada masalah. Padahal, Jovita baru saja mereka selamatkan dari mafia-mafia pembuat film biru. Hingga mobil itu berhenti di depan salah satu hotel di daerah Jakarta Utara Ancol. Hotel yang memamerkan keindahan dan menawarkan suasana romantis karena menghadap ke Laut Ancol dan bisa melihat lampu-lampu indah di sekitarnya. Dan ke arah Tanjung Priuk. Leon tidak perlu dibangunkan. Mobil berhenti, ia juga akan langsung bangun. Ia menggendong Jovita ke kamarnya. Istirahatlah, tetap waspada. Baik, bos. Jawab keduanya serentak. Jovita masih tidur dengan tubuh dibalut selimut. Leon meletakkan tubuhnya di atas ranjang. Kini, jempol tangannya lagi-lagi masuk ke mulut. Apa beneran kamu bisa tidur? Setelah kejadian tadi? Dasar, bayi besar. Ia terlihat kesal pada Jovita, tapi ia akan berusaha menahan diri. Leon melihat luka bekas cambukan dari lelaki tadi. Luka merah di bagian punggungnya. Hei, bangun. Aku tahu, kamu pura-pura tidur. Bangunlah. Mata Jovita terbuka, menarik jari jempol dari mulutnya dengan cepat. Mata itu masih merah. Ia menatap Leon dengan mata berkaca-kaca. Dan mengalihkan pandangan matanya. Leon menelepon seseorang. Tidak berapa lama, pesanannya datang. Pakaian yang baru untuk ia pakai, dan makan malam. Jovita merasa sangat kesal. Ingatannya masih pada Benny. Ia berpikir, kenapa Benny ingin menjualnya? Kenapa ia terlihat ketakutan saat melihatnya? Kenapa tadi ia ingin menjualku? Dasar pengkhianat. Aku percaya selama ini padamu. Kenapa setelah keluarga aku tiada, kamu juga membuangku? Kata Jovita dalam benaknya. Air mata kini tidak terbendung lagi. Melihat Jovita menangisi pria brengsek yang menjualnya, Leon marah. Apa kamu sekarang menangisi pria brengsek itu? Bangunlah, pakai pakaianmu, agar kamu bisa pergi lagi padanya. Jangan menangisi pria lain di hadapanku. Kata Leon dengan nada marah. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutnya.